Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiroro dari kelas 11 PLGP. Selamat datang di presentasi tentang batik tradisional, salah satu kekayaan budaya Nusantara yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga penuh makna dan sejarah. Batik bukan sekedar kain bergambar, melainkan simbol identitas bangsa. Hasil dari ketekunan dan kreativitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari upacara adat sampai fashion modern, batik selalu punya tempat istimewa. Yuk kita gali bareng kenapa batik begitu penting. Nah, apa itu batik? Batik merupakan teknik menghias kain dengan menggunakan malam atau lilin panas sebagai pembatas warna. Prosesnya sangat unik dan memerlukan keterampilan khusus. Ada dua alat utama yang digunakan, yaitu canting, semacam pena logam kecil yang digunakan untuk menggambar pola secara manual, dan yang kedua ada cap, yang bentuknya seperti stempel logam besar dengan motif tertentu. Setelah digambar, kain akan melalui proses pewarnaan berulang untuk menghasilkan warna dan pola yang diinginkan. Prosesnya panjang sekali, tapi hasilnya luar biasa indah. Sejarah batik di Indonesia mulai sejak masa kerajaan, terutama di lingkuran Keraton Jawa. Pada saat itu, batik hanya dipakai oleh kalangan bangsawan dan dibuat secara eksklusif oleh para wanita istana. Motif batik pun tidak sembarangan. Setiap pola punya arti khusus dan ada aturan tersendiri siapa yang boleh memakainya. Tapi, seiring perkembangan zaman, seni membatik menyebar ke luar istana, dan masyarakat umum mulai mempelajari dan mengembangkannya. Itulah mengapa kini kita punya beragam batik dari berbagai daerah, masing-masing dan ciri khas sendirinya. Proses membatik bisa berbeda-beda tergantung tekniknya. Yang pertama, ada batik tulis, adalah yang paling tradisional dan detail karena digambar langsung di atas kain. Biasanya memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk proses penyelesaiannya. Yang kedua, ada batik cap, menggunakan stempel logam dan cocok untuk produksi massal karena lebih efisien dan cepat. Sementara yang ketiga, ada batik kombinasi, menggabungkan keduanya agar hasilnya tetap cantik tapi tidak terlalu memakan waktu. Ketiganya tetap bernilai seni tinggi, asal dikerjakan dengan cinta dan penuh keahlian. Baik, di sini ada motif batik daerah. Motif batik itu kaya banget. Setiap daerah punya gaya dan makna sendiri. Misalnya, motif parang dari Jogja menggambarkan kekuatan dan keteguhan hati. Kaung yang berbentuk seperti irisan kolang-kaling menyimbolkan kesucian dan keadilan. Ada juga Megamendung dari Cirebon yang berbentuk awan dan melambangkan ketenangan serta kesabaran. Setiap motif dibuat dengan pertimbangan filosofi yang mendalam, bukan sekadar hiasan semata. Batik menyimpan banyak nilai, bahkan bisa jadi semacam doa yang dipakai. Contohnya, motif sidomukti biasanya dikenakan saat pernikahan karena dipercaya membawa harapan hidup bahagia dan sejahtera. Batik tidak hanya menjadi simbol keindahan luar, tapi juga menggambarkan nilai-nilai kehidupan serta kesabaran, keuletan, dan harmoni. Inilah yang bikin batik jadi istimewa. Ada makna yang melekat di balik motifnya. Peran batik dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, batik hadir di banyak momen penting. Kita sering melihat batik digunakan di upacara pernikahan, acara adat, dan bahkan pemakaman. Sekarang, juga banyak sekolah dan kantor yang menetapkan Hari Batik sebagai bentuk kebanggaan nasional. Tidak hanya itu, desainer lokal maupun internasional banyak memadukan batik ke dalam dunia fashion dan modern, bahkan sampai dipamerkan di Paris dan Milan. Luar biasa bukan? Nah,
Batik kini tidak dianggap sebagai busana kuno. Anak muda mulai bangga memakai batik, apalagi sekarang sudah banyak model kekinian seperti outer, hoodie, sneakers, sampai aksesoris berbahan batik. Di dunia seni pun batik tampil dalam bentuk pertunjukan tari, teater, dan seni rupa kontemporer. Ini bukti bahwa batik bisa terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Sebagai contoh, di sini saya juga menggunakan pakaian batik modern. Di sini saya menggunakan sebagai fashion atau pakaian kasual ya. Di sini saya menggunakannya bisa untuk pergi ke sebuah pesta yang semi formal dan bahkan juga ke pernikahan seseorang. Baik, lanjut. Oke, batik sebagai warisan dunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009 adalah hari bersejarah karena UNESCO resmi menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda. Pengakuan ini bukan hanya membanggakan, tapi juga menjadi tanggung jawab besar bagi kita untuk menjaga dan melestarikannya. Maka, setiap tanggal 20 Oktober, kita merayakan Hari Batik Nasional, sebuah momen untuk mengingatkan kita akan pentingnya budaya sendiri. Mengapa kita harus melestarikan batik? Nah, melestarikan batik bukan hanya soal menjaga tradisi, tapi juga tentang mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ketika kita memakai batik, kita menunjukkan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Selain itu, batik juga menjadi sumber penghasilan bagi ribuan pengrajin di berbagai daerah. Dengan membeli dan memakai batik lokal, artinya kita ikut membantu roda ekonomi berjalan. Oke, yang terakhir penutup. Batik adalah cermin dari siapa kita. Di setiap motifnya terkandung cerita, doa, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari masa lalu untuk generasi masa depan. Mari kita jaga batik bukan karena keindahannya, tapi karena ia adalah bagian dari jati diri bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga kita makin cinta pada budaya kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.